Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama yang pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita semua. Salah satu nikmat yang paling utama yaitu adalah nikmat iman dan Islam, sehat walafiat dan panjang umur, sehingga kita semua Bapak Ibu dan guru dapat melaksanakan berkumpul di ruangan ini yang insyaallah dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan lupa juga salat beriring salam marilah kita limpahkan dan curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya serta para umatnya. Kita semua mendapatkan, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada pagi hari ini Ibu Bapak dan guru ya, kita di sini akan melaksanakan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Najiullah, guru penggerak angkatan 11 ya. Terus tidak lama ya, tidak lama, langsung saja saya akan memberikan kesempatan ini kepada Bapak Najiullah untuk menjelaskan tentang diseminasi budaya positif. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Ridhoul Haq yang baru datang. Alhamdulillah pada pagi hari ini insya Allah saya akan menyampaikan praktik baik diseminasi budaya positif ya, yang sudah saya lakukan selama mengikuti guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Serang. Tak lupa Wakil Kepala Sekolah Bapak Mutadi dan juga Bapak Wisnu, bidang kurikulum dan juga bidang sarana dan prasarana, dan Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati dan saya banggakan. Pada pagi hari ini mohon maaf mengganggu waktunya, walaupun memang ini pagi menjelang siang ya sebenarnya. Nanti sebentar lagi juga siang menjelang sore. Baik, untuk mengawalinya kita ini dulu ya, kalau saya bilang pagi berarti Bapak Ibu itu tepuk tangannya 2 kali supaya kita semangat lah ya, supaya tidak ngantuk. Kalau saya bilang siang tepuk tangannya 3 kali. Kalau saya bilang sore tepuk tangannya 4 kali. Kalau saya bilang malam berarti tidak tepuk tangan. Gitu ya. Nah, kalau saya bilang konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Selamat pagi. 2 kali tepuk tangan. Selamat pagi. Saya bilang pagi dari 2 kali. Pagi, siang, sore. Sore berapa kali? 4 ya. Pak Doni serius, Pak Doni. Ya. Guru PNS itu harus serius. Ya, Pak Doni. Oke. Pagi, siang, sore, malam. Ini pada ini guru bahasa Arab ini kayaknya ngajarnya suka ngantuk gitu. Ini nggak fokus ini ya, suka ngantuk ngajarnya ya. Sekali lagi lah biar kita agak bisa menerima materi yang saya sampaikan. Ini sebenarnya saya bukan menggurui ya, tapi kita berbagi praktik baik aja lah ya, berbagi praktik baik supaya teman-teman Bapak Ibu guru juga bisa mengaplikasikan khususnya di sekolah kita ya, SMP Nurul Fallah Tanara. Pagi, sore, jaga
pepek. Ada tepuknya ya. Oke, baik. Dilanjut ya. Hari ini saya bukan menggurui teman-teman Bapak Ibu guru. Di sini kita menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kalau di tugas sayanya di angkatan 11 guru penggerak itu modulnya modul 1.4. Modulnya sampai modul 4. Kurang lebih lulusnya nanti di bulan Desember lah ya. Mohon doanya tiap hari banyak tugas dan ya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan untuk kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, ini budaya positif ya, budaya positif. Budaya positif diawali dengan adanya perubahan paradigma tentang teori kontrol. Sebagai pendidik, kita merasa berkewajiban untuk mengontrol perilaku murid supaya memiliki perilaku sesuai dengan harapan guru ya. Jadi dengan adanya kontrol dari guru, maka akan terjadi keselarasan yang seimbang sehingga akan tercipta budaya positif. Dengan budaya positif akan memunculkan keinginan murid, meningkatkan kemampuan yang dimiliki. Mereka akan terpacu untuk semangat dalam meningkatkan prestasi baik secara akademik maupun non akademik. Jika budaya positif di sekolah bisa diterapkan dengan melalui pembiasaan untuk para murid, maka akan tercipta lingkungan belajar yang positif, sehingga akan membuat murid bisa berekspresi, berkolaborasi dan belajar dengan maksimal. Banyak sekali contoh-contoh budaya positif yang sudah kita terapkan ya di sekolah ini. Contohnya membuang sampah pada tempatnya. Itu kan budaya positif yang harus kita lanjutkan sebenarnya. Ya. Bapak Ibu Dewan Guru juga jangan ini ya, kita harus bersama-sama agar siswa kita semuanya bisa menerapkan budaya positif ini. Selanjutnya kita juga melaksanakan kegiatan sebelum belajar itu ada literasi. Ya, literasi membaca bacaan yang dibawa oleh siswa kita, murid kita, kemudian mereka membaca di kelas 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran. Dan juga kita juga sering melakukan sholat duha sebelum kegiatan pembelajaran. Walaupun memang belum maksimal ya, hanya di hari-hari tertentu yang sudah kita jadwalkan, sehingga pembiasaan budaya positif ini tetap harus kita lakukan. Walaupun ya di sekolah kita ini belum maksimal ya, kecuali mungkin kalau di sekolah-sekolah swasta yang lain, di sekolah-sekolah yang memang sudah bonafit, sudah agak modern gitu ya, berbasis Islaminya itu kan sudah kental dengan kegiatan-kegiatan budaya positif. Misalkan SMP terpadu, kalau di daerah kita kan Kabupaten Serang ada SMP IT di Batu Roman misalkan ya, ada SMP IT yang lain yang memang sudah mereka pembiasaan budaya positifnya sudah dilakukan dengan baik gitu ya. Oke, selanjutnya dengan pembiasaan yang konsisten kepada murid akan membentuk karakter positif di dalam diri anak yang perlu dikembangkan secara maksimal juga. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik. Ya, intrinsik itu motivasi dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Sehingga dengan pembiasaan budaya positif itu akan menimbulkan jati diri anak-anak kita, kemudian mereka mempunyai akhlak yang baik gitu ya. Jadi budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab, gitu ya. Jadi dengan adanya nilai-nilai budaya positif ini, mari kita bangun gitu supaya siswa kita ini benar-benar bisa melakukan hal itu di sekolah, dan bukan hanya di sekolah, sehingga budaya positif itu bisa ditularkan kembali ketika dia pulang dari sekolah, ya di rumah dia bisa melakukan hal-hal yang baik lah gitu ya. Nah, selanjutnya di sini nih, budaya positif, perubahan paradigma belajar, ya, berubahnya pandangan belajar, kemudian disiplin positif,
Di sini ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, posisi kontrol seorang guru, kemudian motivasi perilaku manusia, ya, kemudian keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Nanti kita jabarkan ya, segitiga restitusi itu seperti apa. Nanti kita jabarkan, gitu ya. Sehingga nanti nah di sini pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada pelajar Pancasila ya yang sedang digaungkan oleh pemerintah. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, itu ada mandiri, bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ya. Nah, di sini ada miskonsepsi teori kontrol guru. Nah, ternyata guru itu ilusi guru dapat mengontrol murid. Biasanya guru itu kan, maaf ya, bukan saya menggurui, guru itu biasanya semena-mena. Ini si murid A misalkan, seenaknya kita pengen dibuat jadi apa, kita pengennya seperti apa, biasanya seperti itu ya. Jadi ilusi guru dapat mengontrol murid. Jadi ini yang biasanya terjadi miskonsepsi antara ketidakharmonisan kontrol guru dalam berpikir ya, mengendalikan siswa. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Padahal memang kalau kita suka mengkritik siswa kita, kemudian membuat rasa bersalah kepada siswa kita, maka dampaknya akan sangat negatif sekali ya. Dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini pikiran-pikiran yang memang sering dianggap oleh kita sebagai suatu hal yang lazim. Ya, Bapak Subli sebagai guru matematika misalkan, Bapak Subli ini biasanya suka berharap bahwa siswanya ini bisa gitu mengerjakan 1 tambah 1 sama dengan 2, 5 kali 5 sama dengan 25. Padahal kan kita nggak tahu kemampuan murid-murid kita, ya baik dari kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 ini kita nggak tahu gitu bagaimana kemampuannya. Nah, makanya ini yang juga harus kita agak kita hilangkan sedikit demi sedikit ya dari miskonsepsi teori kontrol guru tersebut. Nah, di sini mengubah paradigma dari stimulus respon, itu pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya realitas kebutuhan semua orang itu sama. Padahal dalam teori kontrol semua kebutuhan manusia itu berbeda ya. Ada yang pengen A, ada yang pengen B, ada yang pengen C. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ini untuk teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita punya murid di kelas, itu tentunya pasti punya kecerdasan yang berbeda-beda, punya sifat dan karakteristik yang berbeda pula. Jadi jangan samakan antara si murid A dengan murid B. Gitu ya, dalam segi pengerjaan soalnya pun juga kita juga harus beda lah ya. Harus beda, memahami bahwa mereka itu tidak sama, gitu ya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, sama aja nih, kita nih kadang-kala sering memaksa apa yang kita inginkan itu harus sesuai dengan orang yang lakukan terhadap kita. Ya kalau contoh di kitanya begini, Kak bocah nurut di kita. Apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan harus dilakukan oleh dia. Sementara teori berpikir kontrol itu tidak seperti itu ya. Semua perilaku, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus paham.
sebab tadi bapak kepala sekolah agak terlambat, sebabnya seperti apa ya kita juga nggak bisa memaksa gitu ya. Dan teman-teman bapak ibu guru juga tadi terlambat, ya kita juga nggak bisa maksa karena kan punya kepentingan dan punya tanggung jawab yang berbeda gitu ya. Dan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, semua perilaku itu kan memiliki tujuan. Dan kita tidak bisa semua perilaku buruk itu dilihat mutlak bahwa itu sebuah kesalahan. Makanya nanti ketika kita ngajar di sekolah di anak-anak didik kita, ya kita nggak mutlak itu kesalahan. Kalau dalam segitiga restitusi kan disebutkan Kang Faiz misalkan, setiap manusia itu pasti berbuat salah. Sebaik-baiknya manusia itu bisa memperbaiki kesalahannya, ya Pak Guru Faiz. Ya, jadi nanti adalah videonya segitiga restitusinya, ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya dalam stimulus respon. Kalau di teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita jangan mau gitu dikontrol oleh orang lain, ya kecuali kita berada dalam situasi institusi atau lembaga. Kita kan di sini dalam naungan SMP Nurul-Fallah Tangerang. Ya berarti kita juga harus mau dikontrol oleh lembaga yang menaungi kita, gitu ya. Kemudian saya pemaksaan pada saat bujukan gagal. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Oke, lanjut. Mengubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori. Kalau stimulus respon ini memang teori semenjak dulu saya kuliah sih sebenarnya. Stimulus respon, ada stimulus pasti ada respon. Sekarang kita kita rubah paradigma tersebut ke pendekatan teori kontrol. Prinsip teori stimulus respon menyatakan bahwa apabila stimulus memberikan akibat yang positif atau memberi reward, maka respon terhadap stimulus tersebut akan diulangi pada kesempatan lain di mana stimulus yang sama akan timbul. Ini ya, jadi lanjut. Disiplin positif, kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin dari yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikannya, nilai-nilai yang disepakati bersama, ya lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Di sini kita sepakati contoh nilai kebijakannya adalah kebajikan dalam organisasi. Profil Pancasila itu di situ kan ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ya. Kemudian mandiri, bernalar etis, berguna global dan bergotong royong dan kreatif. Kemudian di ini MYP-nya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, penghargaan, khusus empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama dan percaya diri serta berkomitmen. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi apapun yang kita lakukan ini semata untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ya, kalau kebutuhan manusia itu kan banyak, ya, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan sebagainya, ya. Nah, ini 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup, ya, makan, kemudian menggunakan pakaian. Ya, kalau Pak Guru Supli lapar ya makan aja, nggak apa-apa. Ya, kalau Bapak Faiz ngantuk ngopi, ya tinggal diseduh aja, nggak apa-apa. Ya,
sudah kita siapkan. Kalau Kang Fikri ngantuk, ya tinggal dibuka aja matanya. Ya, biar nggak ngantuk. Ya. Kemudian kita juga butuh tempat tinggal dan rasa aman, serta yang paling penting adalah kesehatan. Kita ini kan kalau nggak sehat percuma ya. Kalau nggak sehat percuma, kita nggak bisa apa-apain. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu kan tentunya pasti ingin diterima di kelasnya dengan siswa-siswinya di kelas kita ya, di kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Kemudian dipedulikan, berbagi, kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Tentunya saya meyakini itu bahwa Bapak Ibu guru ini kan bukan hanya sebagai tenaga pengajar ya. Ada yang jadi panwas, ya ada yang jadi panwas kelurahan atau desa, ada yang jadi panwas cam dan sebagainya kan menjadi penyelenggara pemilu. Nah tentunya pasti ingin mempunyai rasa diterima terhadap suatu golongan atau kelompoknya, gitu ya. Kalau dulu saya pernah jadi panwas desa kan, kalau nggak dikasih DP 4 berarti kita ngerasa nggak diterima gitu ya. Dengan alasan-alasan tertentu. Tapi kan kita juga harus berusaha gitu ya. Ada kan ya guru di sini yang jadi panwas desa kan? Ada. Selanjutnya harga diri, penguasaannya harga diri, keinginan untuk dianggap. Kemudian memimpin, prestasi diakui dan didengar. Pasti pembicaraan kita, omongan kita juga kan pasti ingin didengar, ingin diakui, gitu ya, ingin diterima oleh orang. Dan kebebasan mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, gitu ya. Bukan berarti Bapak Ibu guru datang ke sini kemudian saya minta untuk mengikuti kegiatan ini, saya ancam, nggak ada ya, nggak ada ancaman gitu ya. Jadi kita belajar bersama, kemudian nanti kita pahami apa yang nanti saya sampaikan ini. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan juga ketawa. Gitu ya. Inilah 5 kebutuhan dasar yang memang sangat penting kita kita jalani setiap harinya, gitu ya. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada contohnya. Ibu Yudi, guru wali kelas 7A di SMP Pelita Hati, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, Doni, namanya Doni. Beberapa anak kelas 7A, Pak Doni ya, beberapa anak di kelas 7A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, seperti Bu Yuli, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Nah, coba nanti saya minta pendapat dari Bapak Ahmad Rifki ya. Coba dipahami dulu nih kebutuhan dasar manusia. Nanti setelah Bapak Ahmad Rifki, nanti saya minta pandangannya dari Bapak Fikri. Kan Bapak Ahmad Rifki kan selaku guru bahasa Indonesia, pasti pahamlah dengan kalimat ini. Kalau Bapak Fikri kan guru IPS, ya pasti paham lah ya. Nih, lihat ya, Ibu Yuli, nih saya bacakan lagi. Ibu Yuli, guru wali kelas 7A di SMP Pelita Hati. Ya SMP Nur Balala, sedang bingung menghadapi ulahnya muridnya yang namanya Doni ya. Doni orang Indonesia dari juga Doni kawannya Doni. Beberapa anak di kelas 7A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal. Jadi si Doni ini datang ke Bu Yuli, bukan si Doni ya, siapa? Siswa yang bekalnya diambil Doni ya, melaporkan ke Bu Yuli gitu. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang Anda lakukan? Coba Pak Kiki gimana kira-kira? Apakah Doninya langsung dihukum atau dipenjara? Dikeluarkan dari sekolah. Berarti keluar. Alangkah lebih baiknya Ibu Yuli ini memanggil Doni dan membicarakan baik-baik. Maksudnya seperti apa kayak gitu. Jadi biar si Doni juga tidak dipojokkan dan tidak
langsung disalahkan gitu. Karena mungkin Doni itu merebut makanan siswa itu, mungkin itu makanan si Doni sendiri. Kalau gitu oke. Ya. Tangan buat Pak Fikri. Kalau Pak Fikri gimana Pak? Selaku guru IPS. Ya, Pak Fikri, silakan. Mohon maaf dan karena nama yang dicontohkan sama dengan nama yang di sebelah saya. Luar biasa. Ya. Kalau semisal terkait contoh kasus yang ada di Ibu Yuli itu sendiri, kita pasti tahu istilah tidak mungkin ada asap jika tidak ada api. Artinya kita pasti kita tahu apa yang melatar belakang terlebih dahulu. Kenapa sih Doni selaku murid kelas 7A melakukan hal tersebut? Pasti ada hal yang melatar belakang itu semua, sehingga yang perlu dilakukan oleh Ibu Yuli jika saya memposisikan diri ketika ada peristiwa tersebut, maka yang akan saya lakukan adalah pertama, saya harus menemui ataupun harus memanggil yang namanya Doni ini sendiri dengan alasan kenapa saya harus memanggil, karena biar lebih tahu kenapa si Doni melakukan hal tersebut, padahal hal tersebut itu adalah suatu perilaku yang kurang baik. Karena ini menimbulkan mudarat juga bagi siswa lain, sehingga saya perlu memanggil si Doni tersebut. Ketika saya panggil si Doni, maka saya klarifikasi kenapa si Doni bisa melakukan hal tersebut. Jika memang ada alasan si Doni jika ada alasan yang menyebabkan si Doni sering mengambil makanan orang lain, maka di situ saya selaku guru kelas memiliki kewajiban untuk memberikan solusi bagaimana sebaiknya gitu untuk si Doni ini sendiri. Begitu. Oke, tepuk tangan buat Memang dua-duanya ini memberikan masukan yang sangat berarti ya, dari kasus si Doni ya bersama dengan Ibu Yuli tersebut ya. Jadi ya memang harus ada klarifikasi lah ya. Saya ini kan tabayun ya, kita ambil, dan kita juga tidak boleh langsung menyalahkan Bapak Doni. Tadi Bapak Doni, si Doni ya. Tadi Pak Kiki juga, Pak Ahmad Rifki juga kan menjelaskan. Barangkali yang diambil itu sebenarnya makanannya si Doni misalnya. Ya nggak salah juga, namanya juga berpendapat. Tapi kalau dari Bapak Fikri ya harus diklarifikasi secara langsung apakah memang faktanya seperti apa. Apakah memang benar si Doni ini setiap hari mengambil makanan teman-temannya sehingga teman-temannya melaporkan ke Bu Yuli. Nah, sehingga harus ada titik temu, keterangan yang jelas gitu ya, tanpa harus menyalahkan, supaya si Doni ini tidak mengulangi lagi kegiatan ataupun perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan dan merugikan teman-temannya. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia ya, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan. Nah, inilah nih tadi jawaban-jawaban ataupun pilihan-pilihan kasus dari Doni tadi itu ya, yang si Doni bersama Bu Yuli itu dengan teman-temannya gitu ya. Yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, sehingga dia merebut bekal dari teman-temannya. Kemudian karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, ada anak yang memang suka perhatian dari teman-teman yang lainnya gitu, supaya dia diperhatikan. Kemudian Doni merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia menuruti keinginannya. Dia merasa hebat karena dia berani gitu ya ambil makanan dari teman-teman. Doni merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Bisa juga mengalami rasa bosan. Nah, mungkin tiap harinya ibunya membekalinya dengan ayam ataupun tempe ataupun gesek ikan ya, mungkin merasa bosan. Melakukannya karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Nah, ini kalau yang terakhir ini kan hanya untuk
bercanda-candaan aja gitu, merasa puas dengan ekspresi yang ditimbulkan oleh teman-temannya ketika merasa disengi oleh si Doni. Jadi inilah jawaban-jawaban yang memang harus tetap diklarifikasi oleh Bu Yuni, ya. Kemudian, nah dari kelima tadi, di situ ada kebutuhan dasar manusianya. Pertama, bertahan hidup, mana nggak pernah dibuatkan bekal gitu ya sama orang tuanya. Kemudian karena dia pengen rindu dengan kasih sayang, merasa menguasai, kemudian dia merasa bebas dan ingin menciptakan ataupun menimbulkan kesenangan. Selanjutnya, nah motivasi perilaku manusia di sini ada motivasi ekstrinsik dari luar dan motivasi intrinsik. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapat penghargaan atau imbalan dari orang lain, dan yang selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka, nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ada 3. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, kalau hukuman tiba-tiba ada yang terlambat di siswa kita. Push up 10, itu hukuman. Ya, di push up. Nah, itu namanya kita sebagai seorang guru berarti menghukum siswa kita. Dan murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan, kemudian bersifat satu arah. Jadi satu komando dengan kita, yang kita inginkan murid harus lakukan. Tadi itu push up, lari, dan sebagainya itu masuk hukuman. Beberapa berupa hukuman psikis atau psikis, dipukul, dijewer, ya, ditenggelamkan, dikepret, ditempiling, ya, tahu-tahu kita pasti dilaporkan ke polisi sama wali murid. Ya. Zaman sekarang kan sudah sangat luar biasa, kita gegabah terhadap murid itu ya gitulah ya. Nanti kasusnya ke kasus selanjutnya nanti, sampai ke Mahkamah Konstitusi nanti. Kemudian konsekuensi, rencana dan sepakati peraturan. Kalau konsekuensi itu kan, misalkan murid kita terlambat, oke, konsekuensi kamu terlambat apa? Kemarin sudah kita sepakati. Ya Pak, nanti saya bawa sampah. Itu ya konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Kalau konsekuensi itu kan dibuat tidak nyaman karena dia telat gitu. Misalkan masuk aja, ya kita dibuat merasa dia bersalah gitu, sehingga konsekuensinya harus dilakukan. Dan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri terhadap masalahnya. 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, pemantau, kemudian sebagai teman dan sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, kasusnya siswa terlambat menuju upacara bendera. Nah ini ya, hormat pada bendera selama 1 jam. Ini berarti guru sebagai seorang penghukum. Kita dulu sering begini kan ya, terlambat, hukum, jam bendera, atau sering beginilah di kelas ya, angkat kakinya. Kemudian berapa kali ibu harus bilang kamu selalu mengecewakan ibu, membuat murid kita selalu merasa bersalah. Ya silakan, gak kecewa kita baik. Itu sebenarnya ucapan-ucapan yang tidak harus kita ucapkan ke murid kita ya. Kemudian sebagai pemantau, kamu terlambat menuju upacara, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu tinggal dulu di luar kelas dan mendapatkan tugas tambahan dari guru. Ya banyaklah di sekolah-sekolah lain juga ya, kalau terlambat upacara misalkan baca baca Quran dulu sebelum masuk gitu kan. Kemudian sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya, untuk kali ini tidak apa-apa, tapi lain kali jangan diulangi lagi ya. Karena ini yang sangat susah ya, kita memposisikan guru sebagai teman, boro-boro di kita ya. Nanti murid-murid kita yang nambah melunjak gitu ya. Tapi kita usahakan lah. Selanjutnya sebagai manajer, apa kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini sebagai manajer. Posisi kontrol, apakah aku? Bapak kecewa sekali dengan tingkah kamu hari ini. Sebagai apa nih? Bapak Dai, selaku guru bahasa Arab.
Ya, Bapak kecewa sekali dengan tingkah kamu hari ini. Tadi 5 posisi kontrol guru. Guru sebagai, lanjut aja nggak apa-apa. Dan tadi lanjut. Nah, sebagai guru pembuat merasa bersalah, itu jawabannya. Kemudian posisi kontrol apa ke aku? Kamu selalu saja salah, tidak pernah benar melakukannya. Apa kira-kira? Nah itu Bapak Faiz, guru sebagai, ini Bapak Faiz ini kan walaupun sudah jadi guru kan masih ini ya, lagi nyusun skripsi. Nanti juga Bapak Faiz juga menjadi sarjana pendidikan. Sebagai, kamu selalu saja salah, tidak pernah benar melakukannya. Coba jawabannya sebagai pembuku. Ya. Kemudian selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Apa kira-kira jawabannya? Guru sebagai jawabannya manajer. Ya. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jika kamu tidak mengerjakan tugas, maka kamu tidak akan mendapatkan nilai. Apa? Pemantau. Ya. Oke, sebagai pemantau. Lanjut. Ayolah bantu ibu, lakukan demi ibu atau bapak sebagai teman. Kira-kira sebagai, ya sebagai teman. Kayak bener jawabannya. Lanjut. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah ini lanjut ya. Mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak ini ketika COVID? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu untuk mendukung motivasi prinsip kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan? Nah ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini maksudnya ke tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan punya komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba demi kesehatan. Gunakan masker, kesehatan juga ya. Jangan berlari di kelas atau koridor demi keselamatan dan keamanan. Itu beda. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam kalimat pernyataan positif, terdiri dari beberapa poin saja agar mudah diingat, disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar bisa mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah ini ya segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses dialog yang dijalankan oleh guru untuk menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kita memvalidasi ya, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah ya, kita validasi dan meyakinkan, menanyakan keyakinan si murid. Nah ini contoh praktik segitiga restitusi yang sudah saya pernah lakukan di kelas. Katanya kamu belajar sama tadi kayak. Iya Pak, ada susah. Terus pekerjaan saya sulit sama kamu. Oh gitu. Jadi kita kemudian jadi belajar juga posisi saya. Mungkin saya juga akan melakukan hal yang sama. Terus apa yang kamu lakukan pada ketika? Saya malah bisa kalau saya sadari saya membunuh meja Pak. Oh begitu. Nah kemudian kamu punya alasan kan bisa sampai membunuh meja. Kenapa alasannya? Iya Pak, saya kesal dan marah karena
teman, apakah saling menghormati antar teman itu sangat penting? Penting, Pak. Penting sekali ya. Baik, sekarang keyakinan apa yang akan kamu lakukan apabila kamu sedang marah? Lebih besar dari ini. Yakin? Kamu bersedia? Ya, Pak. Oke, baik. Selanjutnya, keyakinan apa yang akan kamu lakukan berikutnya apabila kamu sedang marah? Lebih besar lagi. Dan jika ada yang nyontek, lapor ke wali kelas, Pak. Oke, terima kasih. Kamu sudah memberikan keterangan kepada Bapak. Tetap semangat, rajin belajarnya, secara pikirannya sekarang silakan kembali ke kelas. Oke, itu ya yang sudah saya lakukan. Tapi dua siswa sih. Yang pertama, siswa yang pertama itu dia tidak terima karena memang pekerjaan rumahnya, PR-nya itu sering dicontek oleh teman-teman yang lain. Jadi merasa tidak terima, makanya marah, ngegebrak meja. Nah akhirnya saya panggil ke kantor untuk mengklarifikasi dan juga meyakinkan bahwasanya apa yang sudah dia lakukan itu memang kita tidak menjudge ataupun tidak memastikan bahwa perbuatan dia itu salah, tapi untuk menimbulkan rasa percaya dirinya kembali. Akhirnya kita klarifikasi. Yang kedua, siswa yang bernama Kartika yang sering terlambat datang ke sekolah. Jadi kita klarifikasi supaya dia tidak melakukannya lagi, karena dia melanggar keyakinan kelas, berkomitmen dan juga mentaati aturan sekolah. Nah, penutup, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru dapat merefleksikannya dirinya sebagai posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan diri sebagai among ataupun manajer yang mampu menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Oke, itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Dan mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat. Nanti kita lanjut sesi tanya jawab. Ya, silakan kembali ke moderator. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Pak Najwa yang sudah memberikan penjelasan ya mengenai CGP ini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Najwa bisa berdampak dan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa dilakukan dan bisa dilaksanakan di sekolah nanti ya. Baik, Bapak ada. Oke. Selanjutnya sesi tanya jawab. Ya, baik. Bapak Ibu Dewan Guru, kalau serasa masih ada yang belum paham atau pengen lebih mendalami apa sih diseminasi budaya positif atau apalah itu yang sudah disampaikan oleh Bapak Najwa, mungkin boleh ajukan tangan untuk bertanya. Silakan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru. Apakah sudah paham semuanya? Ya, ini diam ini paham atau memang diam belum ngerti gitu? Apa? Kalau ini mau pertanyaan. Enggak ngerti sama sekali gitu. Oke, silakan Bapak Ahmad Rifki, mungkin tadi masalah apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak mengenai budaya positif di sekolah. Nah, tentunya untuk menciptakan budaya positif di sekolah itu mungkin banyak sekali tantangannya dan tidak mudah. Nah, pertanyaannya adalah apa tantangan yang mungkin dihadapi di dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Sekian. Aku jawab, boleh? Oke, terima kasih Bapak Ahmad Rifki yang sudah bertanya mengenai tantangan ya. Tentunya tantangan yang sering kita hadapi sebagai Dewan Guru ini banyak sekali ya, terutama menampilkan ataupun mengaplikasikan budaya positif.
Ya, diantaranya kita belum bisa konsisten melaksanakan budaya positif ini di sekolah karena memang kadang-kadang partner kita, teman sejawat kita, guru-guru atau rekan guru yang lain belum bisa bekerja sama dengan baik. Yang kedua, siswa-siswa kita itu tidak mudah untuk diberikan penjelasan bagaimana melakukan hal-hal ataupun budaya positif yang sering dilakukan oleh sekolah-sekolah yang mungkin sudah berjalan dengan baik, gitu ya. Kemudian tidak adanya dukungan dari tadi itu ya, sejawat ataupun kepala sekolah dan lingkungan sekitar, apalagi dengan wali murid. Ya, makanya kita sering melaksanakan kegiatan rapat bersama wali murid, sehingga untuk menciptakan budaya positif ini supaya wali murid pun, orang tua murid pun bisa mengetahui apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah. Ya, kalau di Nurul Falah kan masih sederhana budaya positifnya. Yang penting itu bisa kita lakukan setiap hari gitu ya, walaupun memang tidak maksimal. Barangkali itu Bapak Ahmad Rifki ya. Untuk selebihnya nanti bisa diskusi di luar konteks acara kita. Oke. Bagaimana Bapak Ahmad Rifki? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sangat terjawab ya, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Apakah ada pertanyaan lagi? Atau tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan Pak ya? Oke. Mungkin pada lelah sudah ya, kita nanti konflik. Oke, baik, kalau memang sudah tidak ada lagi pertanyaan, itu saja yang disampaikan oleh Bapak Najwa, dan saya selaku MC mohon maaf apabila ada salah kata dari saya minta maaf. Subhanallah wa ya majma'in billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.